Hampir setengah bulan kami tidak aktif dalam membahas nasab, dan alhamdulillah, tidak ada lagi konflik antara PBWI, LS, dan Habaib Ba'alawi. Karena para habibnya, sudah banyak yang sadar tidak menyebarkan ajaran kurafatnya di sosial media. Majedub seperti Wan Sehan. Orang majedub itu jangan sembarangan diupload, nanti bikin orang yang suudon jadi celaka akhirnya. Majedub itu apa sih artinya? Majedub itu artinya judhiba, ditarik. Seakan-akan akalnya itu udah ditarik, udah nggak sadar. Sehingga umat Islam banyak yang terselamatkan dari ajaran gila berkedok agama. Bahkan kami menyelusuri Komal, TikTok, hanya ada satu saja yang tersisa membahas nasab. Tentang penulisan kaidah nasab yang benar. Sekarang ini tadinya tuh saya awam sekali tentang kitab, tentang macam-macam ya. Dengan adanya nasab ini, polemik nasab ini, secara otomatis saya bisa belajar cepat. Gitu. Nah, saya ingin memberi masukan gitu, bahwa orang tertua di dunia ini yang tes genetika itu usianya kurang lebih 34 abad atau 3.400 tahun gitu ya. Dia bernama Yuya gitu. Jadi ini serius gitu. Jadi ketika itu arkeolog dari Amerika yang namanya Theodorus M. Davis itu menemukan peti mati, menggali ya, dalam penggaliannya itu menemukan peti mati di lembah-lembah Raja Mesir. Ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Mallahun, ya Indallah. Assalamualaikum. Kami segenap para terpelajar, mengucapkan terima kasih, sudah menjadi sahabat mujahidah. Kami akan memperkenalkan admin yang gemar membahas teologi Kristen. Sebagai pengisi saat di antara kami mengajar dan belajar. Kalian pasti masih ingat dengan admin Delia Azahra. Assalamualaikum sahabat mujahidah. Kalian masih ingat sama saya kan? Semoga kalian menyukai edukasi yang Delia kerjakan, dan kakak mujahidah titip salam untuk kalian semua. Nah, sekarang bagaimana tanggapan umat Islam perihal nasab klan Ba'alawi? Sekarang ini tadinya tuh saya awam sekali tentang kitab, tentang macam-macam ya. Dengan adanya nasab ini, polemik nasab ini, secara otomatis saya bisa belajar cepat gitu. Ada Kiai Syarif khususnya, terus Gus host ini namanya agak Tijan, sorry ajalah Gus ajalah ya. Terus Kiai Ahmadi, terus Kiai Hasan, namanya Hasan ya, Gus Hasan, terus siapa tuh yang dari lupa. Itu sudah memberikan luar biasa gitu, pencerahan yang luar biasa. Nah, kalau aku bagian yang banyolan gitu ya, dengan fakta-fakta yang terkait dengan pengetahuan ya kan, dengan teknologi gitu, mesti seperti tes genetika. Nah, saya ingin memberi masukan gitu, bahwa orang tertua di dunia ini yang tes genetika itu usianya kurang lebih 34 abad atau 3.400 tahun gitu ya. Dia bernama Yuya gitu. Jadi ini serius gitu. Jadi ketika itu arkeolog dari Amerika yang namanya Theodorus M. Davis itu menemukan peti mati, menggali ya, dalam penggaliannya itu menemukan peti mati di lembah-lembah Raja Mesir. Nah, di peti mati itu tertulis namanya Yuya. Identitas Yuya itu siapa? Dia adalah petinggi di zaman kerajaannya Fir'aun. Itu ditemukan tahun 1905.
Lalu mumi itu diambil sampelnya, kemudian dites genetika. Dan haplonya adalah G gitu. Jadi sama dengan haplonya Mbak Alawi gitu. Oleh karena itu, misalkan Mbak Alawi itu mengaku cucunya Yuya, itu valid banget karena genetikanya sama gitu. Terus tanpa saya browsing gitu, saya bertanya gitu ya, siapa haplo G yang terkenal gitu. Muncullah yang namanya Karl Marx gitu loh. Jadi Karl Marx itu adalah pendiri komunis atau paham Marxisme. Karena namanya Marxisme, komunis itu disebut paham Marxisme. Orangnya yang menciptakan Karl Marx namanya. Nah itu cikal bakal ajaran komunis. Haplonya G juga gitu. Ya. Terus saya jadi nggak heran kenapa di Yaman Selatan pernah menjadi negara komunis gitu ya. Tahun berapa itu? Tahun 69 sampai tahun 90 kalau nggak salah. Satu-satunya negara komunis di Jazirah Arab. Dan Perdana Menterinya Habib gitu. Lalu saya korek-korek lagi bahwa ternyata gembong atau pengurus PKI di Indonesia itu gembongnya itu ternyata Mbak Alawi semua gitu. Seperti Muso, Aidit, Fahrul Barakbah. Jadi kalau kita berbicara, kalau komunis banyak yang terkena, pribumi juga ada, tapi kan kroco gitu. Ini masalah gembongnya, pendirinya gitu, pemikirnya itu adalah Mbak Alawi gitu. Jadi orang yang paling berpengalaman di bidang komunis ya pasti Mbak Alawi gitu. Karena haplonya kan G sama dengan Karl Marx gitu, sama dengan pendiri komunis gitu. Jadi komunis itu pendirinya bukan orang Madura, bukan orang Sunda, bukan orang Batak gitu. Jadi pendiri komunis itu adalah orang yang berhaplo G, Karl Marx. Dan Yuya juga haplonya G. Jadi kalau ada orang bilang gitu, ya mana sampelnya Kanjeng Nabi Muhammad? Yang gak usah pakai Kanjeng Nabi Muhammad lah gitu. Ya, sampel yang ini yang bukan Nabi lah gitu. Ya Yuya tadi 3.400 tahun usianya gitu. Zamannya Nabi Musa. Gitu. Jadi udah selesai gitu. Kalau dilihat dari sisi medis bahwa mereka itu ya bukan, kalau mereka itu mereka haplonya G, sedang orang Arab itu kan haplonya J1. Jadi Arab aja bukan. Jadi mustahil cucu Nabi Muhammad. Kalaupun mereka haplonya J1 misalkan, belum tentu keturunan Nabi Muhammad, bisa saja keturunan Abu Jahal gitu. Dan mereka tuh sekarang udah nggak ada peluru lagi. Mubahalah, tadinya mereka nantang. Sekarang diharamkan. Tes genetika tadinya diperintah, sekarang diharamkan. Diskusi kalah sama Gus Hasan, kalah sama Gus Anjas, kalah sama Gus Ahmadi, kalah sama Yai Sarif. Jadi nggak bisa ngomong gitu. Akhirnya yaitu tadi, akhirnya sekarang ini yang asal ngomong aja yang ditonjol-tonjolin, yang sama sekali tidak ada ilmunya. Nah mereka tuh kalau didatengin saya di Komalnya nggak berani gitu, pasti aku nggak pernah diterima terus dibuang gitu, untuk mainin aja. Paling ya diskusinya ya botak gitu, udah tua tobat, paling gitu aja gitu. Dan kalau saya buka Komal itu, kalau mau ada yang naik gitu, saya tes gitu. Saya tes misalkan,
kakeknya Nabi Muhammad namanya siapa? Nggak tahu gitu loh. Terus Abu Sufyan itu saudaranya siapa gitu? Nggak tahu juga gitu. Jadi terus tak tes matematika gitu ya. X kuadrat minus 81 sama dengan 0. X berapa gitu. Jadi mereka dari literasi matematika juga nggak ngerti, dari sisi literasi sejarah juga nggak ngerti gitu. Masa sih kalau mereka itu kan ngaji gitu ya. Kita kan dari kecil tuh kan kita sudah berbicara tentang Nabi Muhammad melalui lagu-lagu kita itu kan. Yang kalau di Jawa itu kan Buyute Raden Abdul Muthalib canggahe Raden Abdul Manaf den putra aken ana ing Mekah den utus ana ing Mekah lan udange daleme maring Madinah seta ing Madinah senarekaken ing Madinah bangsane bangsa Arab bangsa Quraisy bangsa Hasyim. Nah, saya kecil itu sudah tahu kayak gitu loh. Mungkin masih SD gitu loh. Jadi mereka tuh nggak pernah ngaji gitu. Kalau ngaji kan ngerti itu dari nyanyian tadi itu kan ngerti siapa tuh Nabi Muhammad silsilahnya kan gitu. Ya kan? Gitu aja Gus. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih narasinya Mbak Wahyu. Bib, mau tanya, Bib, Gus, Gini. kemarin kan ini menceritakan pengalaman ya tentang Gini. diskusi ini tentang Habib. Offline tuh lebih ini ya, lebih apa tuh, adrenalinnya lebih apa nama itu, lebih tinggi ya, Bib, ya Gus ya. Ya kan begini, kalau kita diskusinya secara offline di hadapan para kiai dan para akademisi dari lintas perguruan yang terkait misalkan fakultas sejarah dan fakultas filologi juga saintifik DNA gitu kan. Nah, kita itu bisa adu data di situ. Nah, nanti kebenaran akurasi data yang kita sodorkan masing-masing dari kelompoknya Kiai Imad maupun kelompoknya Ba'alawi itu kan bisa dinilai oleh para kiai dan para akademisi mana yang lebih akurat, kan begitu. Ya kalau cuman retorika di media sosial ya buat apa gitu loh. Benar. Buat apa? Soalnya kemarin tuh Gus, ini kan ada perbedaan temen sih, bukan temen sih, kan saya ikut ini Ruqyah ini kan. Jadi ketua Ruqyah yang ada di sini nih ternyata Kibin gitu nah. Karena dia masuk ini grup ini tentang apa tuh Kiai Imad di grup PA. Jadi saya ini juga kan. Saya juga ya saya ingin ini juga sih apa nama itu, bukan membela sih, lebih ke kita komparasi data aja gitu, mana yang menghinanya Ustadz Ibnu Harjo tentang ini dan Gus Baha kan. Jadi kalau berkaitan dengan ini ya berkaitan akademis dan bisa kita ini Ya, uji. sekarang begini ya, kalau Gus Baha saya belum menemukan statementnya seperti apa, saya belum menemukan itu. Tapi kalau Ibnu Harjo ini sudah jelas Pak, sangat jelas sekali Ibnu Harjo ini ya. Nah jelasnya begini, saya coba kita ulas ya sedikit demi sedikit ya ini. Ini yang pertama ya, Ibnu Harjo itu dia tidak mengerti tentang istilah-istilah yang digunakan oleh ulama ahli nasab di dalam menulis redaksi keterangan jumlah keluarga. Itu. Contoh begini ya, qala Ibnu Harjo Al-Jawi.
ya. Khulasatu abna'i Ahmad bin Isa fi ba'dil masadiril islamiyyati, ya kan? Nah, kesimpulan putra-putranya Ahmad bin Isa fi ba'dil masadiril islamiyah, di sebagian sumber-sumber referensi Islam. Qala Al-Hakirul Fani telah berkata, Al-Hakirul Fani, Al-Hakir ini orang yang butuh kepada rahmatnya Allah. Al-Fani adalah makhluk yang tidak kekal, yang bernama Ibnu Harjo Al-Jawi. Amalahullahu ta'ala bilutfihil khafi. Dia berkata bagaimana? Al-awwalu, ya. Poin yang pertama yang dijadikan sumber rujukan dan referensi oleh Ibnu Harjo, al-awwalu Abu Nasr al-Bukhari, yaitu seorang ulama ahli nasab yang wafat pada akhir abad keempat Hijriah. Ya. Fima a'lamu fi sirri silsilatil alawiyah. Di dalam keterangan, ya, di dalam kitab Sirru Silsilatil Alawiyah halaman 49. Nah, wa huwa naqala katsiran minal umari, dan dia Ibnu Harjo ini banyak mengutip dari keterangan Al-Umari, gitu loh, yang wafat setelah abad keempat Hijriah, yaitu di abad kelima, 443. Kesimpulannya apa? Lam yadhkur min abna'i Isa ar-Rumi siwal Husain faqat. Bahwasanya Abu Nasr al-Bukhari dalam kitabnya Sirrus Silsilatil Alawiyah itu tidak menyebutkan sama sekali putra-putranya Sayyid Isa ar-Rumi kecuali Sayyid Husain saja. Ma'anna Isa lahu, padahal sesungguhnya Sayyid Isa lahu thalathina waladan. Dia memiliki lahu thalathuna waladan. Dia memiliki 30 putra. Di-mute dulu Bang M. Jakim. Dia memiliki 30 putra. Zukuron, laki-laki. Kama fir Raudil Jali, sebagaimana keterangan di dalam kitab Ar-Raudul Jali. Halaman 23. Lizzabidi, karya daripada Az-Zabidi. Wa Tuhfatit Talib, dan kitab Tuhfatut Talib li Samarqandi, karya daripada As-Samarqandi yang wafat pada tahun 996 Hijriah pada halaman 74. Wa Sihahil Akhbar, dan juga dalam keterangan kitab Sihahul Akhbar halaman 52, karya daripada Al-Makhzumi yang wafat pada tahun 885. Nah, wabid darurati annahu lam yadhkur Ahmad bin Isa fadlan an abna'ihi. Ya. Jelasnya bahwasanya di dalam semua kitab itu tidak menyebutkan Ahmad bin Isa, ya, Ahmad bin Isa itu tidak menyebutkan kelebihan daripada Ahmad bin anak putra-putranya Ahmad bin Isa, gitu loh. Nah, kemudian tanggapannya Ki Imad bagaimana? Ya, qauluhu, adapun pendapatnya Ibnu Harjo, wa bid darurati annahu lam yadhkur Ahmad bin Isa fadlan an abnaihi, bahwasanya kitab-kitab itu tidak menyebutkan bahwasanya Ahmad bin Isa itu sebagai bagian dari putra-putranya Sayyid Isa ar-Rumi. Hadza sawabun, dan ini benar, min jihatin, dari satu sisi, wa khata'un, dan ini salah, min ukhra, dari sisi yang lain. Jadi ada benar ada salahnya pendapatnya Ibnu Harjo ini. Nah, kebenaran pendapat Ibnu Harjo ini apa? Fa ammal ladzi huwa shawabun, maka adapun pendapatnya Ibnu Harjo yang saya katakan benar dari satu sisi, fahuwa adamu dzikri ismi Ahmad bin Isa fi hadzal kitab. Tidak adanya penyebutan nama Ahmad sebagai putranya Ahmad bin Isa fi hadzal kitab, di dalam kitab Sirru Silsilatil Alawiyah, kitab di abad keempat.
Wa ammal ladzi huwa khata'un, dan adapun yang saya anggap salah dari satu sisi, fahuwa idza kanu mafhumu qawlihi anna kullama lam yadhkur fi kitabin fi zamanin yasihu ay yadhkura fi ghairihi fi ma ba'dahu. Ketika adanya pemahaman pendapatnya bahwasanya setiap apa yang tidak disebutkan di dalam kitab di zaman itu benar, itu boleh ayyadhkura fi ghairihi, disebutkan ayyadhkara fi ghairihi, itu disebutkan di dalam kitab yang lain fima ba'dahu, di dalam abad setelahnya, min ghairi qaidin, dengan tanpa pembatasan, kadzuhuri ismi Ubaid ba'da 500 amin, seperti munculnya nama Ubaid setelah 550 tahun, bin nisbati ila abnai Ahmad bin Isa, yang dinisbahkan kepada bagian putra-putranya Ahmad bin Isa. Gitu. Kenapa? Li'anna dzalika mukhalifun liqawaidi fannai tarikh wal ansab. Karena itu bertentangan dengan aturan-aturan atau koedah-koedah di dalam dua disiplin keilmuan nasab dan sejarah. Fal qa'idatu fi ilmin nasab taqulu idza istakhdama al muallifu fi kitabin nasab lafdhan qati'an adada abna'i shakhsin fadzalika dalilun ala anna abna'ahu munhasiratun fihi la tazidu wa la tanqusu. Tuh. Maka adapun aturan atau kaidah fi ilmin nasab, di dalam ilmu nasab itu berkata, taqulu idza istakhdamal muallifu, apabila seorang muallif itu menggunakan fi kitabin nasab, di dalam redaksi penulisan kitab nasab, lafdhon qati'an, lafat yang qati', lafat yang memutuskan, lafat yang memastikan, lafat yang memvalidasi, fi adadi abna'i syakhsin, di dalam jumlah putra-putranya seseorang, fadzalika dalilun, maka itu menjadi bukti ala anna abna'ahu, bahwasanya putra-putranya munhasiratun fihi, itu sudah terbatas fihi, di dalam redaksi yang disebutkan, la tazidu wa la tanqus, tidak bisa ditambah dan tidak bisa dikurangi. Ka'an istakhdama fihi, ya, seperti halnya seorang penulis kitab yang menggunakan fihi di dalam redaksi penulisan kitabnya jumlatan ismiyatan, menggunakan jumlah ismiyah, ya, nahwa, seumpamanya fa'aqibuhu min thalathati abna'in, maka adapun keturunannya min thalathati abna'in, itu hanya dari 3 orang putra-putranya. Fa'aqibuhu itu kalimat isim, ya, di mana kalimat isim ini dalam jumlah mudhaf ilaih. Min thalathati abna'in ini adalah kalimat isim dalam jumlah jar majrur. Gitu loh. Maka ini disebut susunan kalimat isim. Nah, kalimat seperti ini yang tersusun dari jumlah kalimat isim, fahadha indan nasabina, menurut perspektif ulama ahli nasab, itu lafdun qati'un, adalah lafad yang memvalidasi fi adadil abna'il mu'akkibinah, di dalam jumlah putra-putra yang berketurunan. La yajuzu, maka tidak boleh, ayyudhkaroh, untuk disebutkan fima ba'da zamanil muallif, setelah zaman penulisan kitab oleh muallif, ibnun mu'aqqabun, putra yang berketurunan, ghairus salasati, selain yang 3. Bikhilafi ma idza ata bi jumlatin fi'liyatin, berbeda halnya apabila seorang ulama ahli nasab itu menuliskan redaksi kitab itu dengan menggunakan susunan kalimat fi'il, yaitu jumlah fi'liyah. Nahwa, sebagaimana contoh, fa'aqabah, maka telah berketurunan. Siapa yang berketurunan? Orang tersebut min thalathati abna'in, dari 3 putranya. Aqaba ini adalah kalimat fi'il.
fiilnya itu fiil madhi. Gitu loh. Nah, Gus, saya mohon izin Gus. Assalamualaikum ya Gus, izin. oh nggih, monggo Mbak Wahyu, matur suwun, nggih, matur suwun. Nggih. Nah, kemudian ya, walada Zaidun Bakran, telah melahirkan Zaid Bakron, seorang anak yang bernama Bakar. Fahadha, maka adapun kalimat seperti ini ghairu qati'in, itu tidak memvalidasi indana, menurut kami ulama-ulama ahli nasab. Wa kadza in abbarah bimin at-tab'idiyah, dan demikian juga apabila ulama nasab itu menuliskan redaksi bimin at-tab'idiyah dengan menggunakan huruf jer min yang faedahnya untuk tab'id. Kan min itu kan ada 4 faedah. Ada min ibtida'il lil ghayah. Ya. Kemudian yang kedua tab'idiyah. Kemudian yang ketiga min libayanil jinsi. Yang keempat min lita'lil. Nah, di sini yang dibahas adalah min yufidu tab'id, gitu ya. Nah, jadi contohnya nahwa, contohnya famin auladihi. Nah, famin auladihi, maka di antara keturunannya. Nah, qala Ibnu Inabah fi Umdatut Thalib. Ibnu Inabah di dalam kitabnya Umdatut Thalib fi ansabi ali Abi Thalib, ya, di dalam menuliskan silsilah keluarga keturunan Abu Thalib. Wa min dzalikah, dan di antara istilah-istilah yang digunakan oleh para ulama ahli nasab di dalam menuliskan redaksi catatan kitabnya, idza qalu, apabila mereka para ulama ahli nasab itu berkata baik secara lisan maupun tulisan, aqibuhu min fulanin awil aqbuh min fulanin, ini menggunakan jumlah ismiyah. Fa'innahu, maka sesungguhnya redaksi seperti ini, yaitu redaksi yang terdiri dari susunan jumlah ismiyah, yadullu ala anna akibahu, itu menunjukkan bahwasanya keturunan orang tersebut munhasirun fihi, sudah mencakup jumlah keseluruhan fihi di dalam penulisan redaksinya. Nah, wa qauluhum aqaba min fulanin, dan adapun perkataan ulama ahli nasab menggunakan jumlah fi'liyah seperti contoh aqaba min fulanin, fa inna aqibahu, maka sesungguhnya keturunannya laisa bimunhasirin fihi, itu tidak mencakup jumlah keseluruhan putra-putranya di dalam penulisan redaksi itu. Dijawazi ayyakuna lahu aqibun min ghairihi, karena bolehnya kemungkinan baginya memiliki keturunan min ghairihi, dari jalur yang lain. Itu keterangan kaidah nasab di dalam penulisan redaksi menurut istilah ulama ahli nasab. Tuh. Nah, di sini Ibnu Harjo tidak memahami ini, teman-teman. Ibnu Harjo tidak memahami ini. Gitu loh. Dan kalau Anda bertanya, lah ini Ibnu Inabah ini kan seorang ulama ahli nasab di abad ke-10. Dari mana dia mengetahui ada kaidah seperti ini? Loh, kaidah ini Pak sudah ada itu jauh ratusan tahun sebelumnya di abad ke-4, termaktub di dalam kitab Sirrus Silsilatil Alawiyah halaman 101. Silakan merujuk ke situ. Lah, anehnya Ibnu Harjo ini kan merujuk kepada kitab Sirrus Silsilatil Alawiyah, kitab di abad ke-4 yang ditulis oleh Abu Nasr Al-Bukhari. Tapi kenapa dia tidak membaca secara tuntas, padahal di halaman 101 itu ada keterangan ba'du istilahatin nasabah. Nah, pada poin yang kedua dan ketiga itu menjelaskan tentang sigot hasr. Jadi sigot hasr itu tidak benar. Penggiringan opini yang dilakukan oleh Ba'alawi dan pendukungnya bahwasanya sigot hasr itu adalah buatan Kiai Imad, itu adalah fitnah ilmiah itu. Gitu loh Mas Ali.
Itu yang pertama ya. Gitu loh. Kemudian ini di halaman ke 14-15. Ibnu Harjo itu membuat kesalahan ilmiah. Kalau tidak mau dikatakan kejahatan literasi gitu. Ini dia itu ya mengutip daripada kitabnya Al-Makhzumi, yaitu kitab Sihahul Akhbar. Ya, Sihahul Akhbar itu ditulis oleh Sirajuddin Al-Makhzumi. Itu di seorang ulama yang wafat pada tahun 885, artinya abad ke-9 kan. Sezaman dengan Ali As-Sakran. Oke. Nah, di halaman 53 dia mengatakan begini, Dzakara min auladi Ahmad bin Isa. Sirajuddin Al-Makhzumi telah menyebutkan min auladi Ahmad bin Isa, di antara putra-putranya Ahmad bin Isa, Abul Qasim Al-Abah. Walahu, dan bagi Abul Qasim Al-Abah, aqibun, keturunan di Baghdad, yang ada di Baghdad. Walahu, dan baginya zailun fi Hadramut, memiliki cucu cicit di Hadramut. Ini tulisan Ibnu Harjo yang katanya mengutip dari kitab Sihahul Akhbar halaman 53 karya daripada Sirajuddin Al-Makhzumi. Apakah benar seperti itu? Ternyata teman-teman, setelah kita tracking di dalam kitab Sihahul Akhbar itu tidak menyebutkan redaksi seperti yang disampaikan oleh Ibnu Harjo. Redaksi yang asli di dalam kitab Sihahul Akhbar itu begini, walahu zailun fil Yaman ala ma yuqalu. Bukan Hadramut tapi Yaman. Dia memiliki keturunan fil Yaman, di Yaman, bukan di Hadramut. Ala ma yuqalu, sesuai dengan apa yang diinformasikan. Lah, ada kalimat ala ma yuqal. Kalimat ala ma yuqal ini dalam perspektif ilmu nasab, di dalam kitab Muqaddimat fi Ilmin Nasab halaman 84, itu dikatakan sebagai bukti keraguan seorang penulis ketika menginformasikan informasi tersebut, gitu loh. Bagaimana bunyinya? Wa min alamatid dha'fi, dan di antara bukti-bukti kelemahan informasi, ya, menggunakan redaksi apa? Menggunakan redaksi yuqalu, yaz'umuna, yadda'una. Nah, redaksi itu menunjukkan kelemahan informasi tersebut. Nah, ini tidak difahami oleh Ibnu Harjo, bahkan dihilangkan. Mungkin dia faham, tapi dihilangkan sama dia untuk mengelabui, gitu loh. Begitu teman-teman. Nah, coba lihat pada halaman 122 dari kitab Sihahul Akhbar, gitu loh. Nah, kemudian wa qaulu sahibis siha, dan perkataan penulis kitab As-Sihahul Akhbar ala ma yuqal, dengan menggunakan dengan menyisipkan redaksi ala ma yuqal, asyara ila qaulin dha'ifin, itu menunjukkan kepada pendapat yang lemah. Bal huwa ad'aful aqwali, bahkan itu dalam perspektif ilmu nasab paling lemahnya pendapat. Fal makna anna naqil la yathuqqu bi sihhatil ma'lumati bi syaklin tamin. Itu teman-teman. Maknanya bahwasanya si pengutip informasi ini atau penulis Sihahul Akhbar ini ketika mengutip redaksi itu, dia tidak meyakini akan kesahihan maklumah tadi.
atau keterangan tadi, bisyaklin tamin, dengan keraguan yang sangat, gitu loh. Nah, wa min huna alimna, dan dari sini kami mengetahui anna Ibnu Harjo Al-Jawi, bahwasanya Ibnu Harjo Al-Jawi lahu muslihatun nafsiyatun, memiliki kepentingan pribadi fi kitabihi, di dalam penulisan kitabnya. Hadza, ini apa kepentingan pribadinya? Linusrati nasabi Ba'alawi, untuk mendukung keabsahan nasabnya Ba'alawi, walau bisu'il khalqi al-ilmiyyi, walaupun bisu'il khuluqil ilmiyyi, walaupun itu termasuk kategori keburukan akhlak ilmiah, etika keilmuannya itu buruk, gitu loh. Wa man kana hadza haluhu, dan barang siapa yang adanya seperti ini, fala yu'tabaru qawluhu, maka tidak bisa dianggap pendapatnya. Begitu. Begitu teman-teman. Kenapa ini Bang M. Cakim ini? Kenapa Bang M. Cakim? Begitu teman-teman. Nah, dari beberapa kesalahan pengutipan, penulisan, kemudian menyembunyikan redaksi, kemudian membelokkan redaksi, merubah, itu kan bukti kejahatan ilmiah teman-teman. Seperti yang pernah dilakukan oleh kelompoknya Rumel Abbas dan Hanif Alatos dalam buku Keabsahan Nasab Ba'alawi, di mana dia mengatakan bahwasanya Ibnu Najjar tidak menyebutkan Syekh Abdul Qadir Jilani punya anak bernama Soleh. Ketika kita cross check di dalam kitabnya Ibnu Najjar, justru Ibnu Najjar mengatakan bahwasanya Syekh Abdul Qadir Jilani itu punya anak yang ke-13 bernama Soleh, yang ke-11 bernama Soleh. Itu kan kebohongan itu. Jadi begini Gus, biasanya yang mendalilkan husnuzon saja, kan begitu ya Gus ya. Nah itu ternyata saya ketika membuka kitab Niqabatul Ashraf, Niqabatul Ashraf, itu ternyata ada redaksi begini di halaman 268. Wal ansabu la tasbutu bidzonni fil intisab fala yuhtaju bidzununi illa kullu murtabin da'iyin kadzab. Itu. Jadi nasab itu tidak bisa ditetapkan hanya dengan dzon, ya, di dalam masalah pengisbatannya. Ya, mereka lah yang dugaan-dugaan atau dzon itu hanya dijadikan oleh mereka yang ragu-ragu dan kadzab. Sangat spesifik kan Gus, nampol kan. Jadi mereka yang mengatakan don saja, husnudon, ya kan, itu tidak bisa, itu digolongkan sebagai mereka yang ragu-ragu dan kadzab. Kalamuhu muztaribu al-hindam ka'annahu tajribatul aklam. Omongan-omongan mereka itu ngigau, kacau, ngawur, tidak teratur sama sekali. Seolah-olah orang yang menulis atau mencoret-coret dengan pena. Itu Gus. Langsung to the point. Jadi mereka yang mengatakan husnudon adalah kadzab dan juga ragu-ragu, gitu Gus. Nampol gak itu? Nampol dong. Ini di kitab Niqabatul Ashraf. Nah, ketika saya lacak rujukannya, itu ternyata rujukannya ada di dalam kitab tak buka ya nuku ya. Jadi kitab Niqabatul Ashraf itu merujuk pada kitab Bughyatut Tullab fi Tarikh Halab.
ya, fi tarikh Halab. Halaman 1331 juz 3. Itu. Saya kira ini untuk mereka yang selalu mengatakan husnudon, ini sangat nampol karena ini dari kitab Nasab Niqobatul Ashraf. Dan di dalam kitab ini ada nakobah ya, nakobah mulai nakobah abad ketiga sampai abad ke-9 ada semua itu. Dicatat semua di situ. Yang sifatnya begini Gus di situ. Bahwa ketetapan nasab di zaman Abbasiyah dan seterusnya itu bukan hanya ditetapkan oleh ahli nasab, tetapi sudah menjadi undang-undang dasar atau ketetapan pemerintah. Yang menarik hukumannya Gus, hukumannya bagi yang mendaku-daku nasab dan terbukti, maka dipotong tangan kanannya. Jika berbohong lagi, dipotong kaki kirinya. Nah, itu yang paling berat. Yang sedang-sedang saja, itu hukumannya digunduli, lalu dinaikkan kuda, diarak seluruh kota, disiarkan, lalu dibuang atau dibuang, tidak digauli. Maksudnya tidak gauli apa ya? Diasingkan. Apa perlu digitukan ya Bang Satria ya? Oh jangan Gus, ini undang-undangnya beda. Dulu Abbasiyah Gus. Abbasiyah itu zaman Abbasiyah Gus. Enggak, Bang Satria, Bang Andi Lau ini kan ekstrim orangnya. Ya ini perlu dicatat kawan-kawan. Jadi kalau ada yang menyatakan husnudon berarti kadzab, ngono ya. Nah, itu teman-teman ya. Saya tidak mendukung Kiai Imad itu secara personal ya, tapi karena memang apa yang dinarasikan oleh Kiai Imad itu terbukti. Di dalam kitab Muqaddimat fi Ilmin Nasab halaman 84 itu jelas, wa min alamati dha'fi qila wa yuqalu wa yaz'amuna wa yadda'una. Nah, kalimat-kalimat ini menunjukkan bahwasanya informasi tersebut adalah informasi yang palsu. Nah, sementara redaksi yang termaktub di dalam kitab Sihahul Akhbar halaman 122 itu walahu zailun fil Yaman ala ma yuqalu. Nah, berarti kan jelas itu. Nah, lalu oleh Ibnu Harjo dirubah redaksinya walahu zailun fi Hadramut titik. Ala ma yuqalunya dihilangkan, Yamannya diganti Hadramut. Itu kan kejahatan ilmiah itu. Lalu ketika kita menyampaikan ini, lalu mereka berargumentasi, kamu siapa? Ibnu Harjo itu muhakkik loh. Nggak peduli muhakkik. Muhakkik kan manusia. Kalau emang salah, melanggar kaidah, melakukan kejahatan ilmiah dengan merubah-rubah teks, ya kita harus sampaikan kesalahan itu. Kan begitu teman-teman. Betul nggak? Jika kalian merasakan ada keanehan dalam video ini, kalian punya hak bebas untuk mengomentari dan mengutarakan pendapat kalian terhadap video ini.